Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Aditya Warman dengan NIM 211360003. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas pemetaan kadastral mengenai kasus yang terjadi di tanah air Indonesia seperti mafia tanah yang terjadi pada selebritas Indonesia yaitu Nirina Zubir. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai opini atau pendapat ahli mengenai masalah mafia tanah, yang kedua solusi dari masalah mafia tanah menurut para ahli, dan ketiga solusi yang akan saya berikan menurut pendapat saya sendiri. Kronologi terjadi pada selebritas Nirina Zubir beserta keluarga yang mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 17 miliar. Nirina mengatakan kasus yang dialami keluarga tersebut melibatkan pihak terdekatnya yaitu asisten rumah tangganya, di mana terjadi proses penggelapan aset yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Nirina mengatakan pada konferensi pers di mana awalnya ibu saya merasakan suratnya hilang, jadi minta tolong kepada asisten rumah tangga untuk diurus suratnya. Namun alih-alih diurus surat tersebut disalahgunakan dengan mengubah nama kepemilikannya. Nirina menerangkan total sebanyak 6 aset tanah dan bangunan atas nama ibundanya, Cut Indria Marzuki, yang telah dilakukan perpindahan nama. Dengan rincian 2 sertifikat tanah dan 4 sertifikat tanah dan bangunan dengan total nilai diperkirakan mencapai 17 miliar rupiah. Nirina mengatakan mantan ART-nya dibantu 3 orang pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dalam proses pengalihan nama atas properti yang berada di kawasan Jakarta Barat tersebut. Dari keseluruhan aset tersebut, ia mengatakan 2 sertifikat tanah milik ibundanya telah dijual kepada pihak ketiga, sedangkan 4 aset bangunan tersebut telah digadaikan mantan ART-nya ke bank. Lebih lanjut, Nirina mengatakan uang tersebut telah digunakan oleh pelaku untuk mengelola bisnis frozen food yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Nirina juga mengaku sangat menyayangkan adanya pihak-pihak dari notaris yang turut membantu, seperti lembaga legal yaitu PPAT yang dilakukan oleh mantan ART. Nirina mengaku sudah melapor ke pihak yang terlibat serta ke Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan ada 5 pihak yang dilaporkan keluarganya kepada pihak kepolisian, seperti Riri Kasmita selaku mantan ART, Edrianto selaku suami ART, dan 3 orang pihak PPAT atas nama Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Ridwan. Selanjutnya, opini atau pendapat ahli mengenai mafia tanah Nirina Zubir yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Hasan Ismail SH MSI selaku guru besar Fakultas Hukum UGM dan pakar hukum tanah. Beliau menyatakan bahwa mafia tanah cenderung tampak berada di ruang ada dan tiada, yang berarti di satu sisi jaringan kinerja organisasi mafia tanah secara faktual nyata ada dan berlangsung dengan segala perilaku-perilakunya yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, termasuk kerugian yang diderita oleh pihak lain yang menjadi korban. Di sisi lain, jaringan kinerja mereka yang terorganisir, rapi, dan sistematis telah mampu menyembunyikan fakta yang sebenarnya ke bawah permukaan sehingga perilaku yang tampak adalah sebuah kewajaran. Beliau mengatakan mafia tanah mampu dengan sangat lihai memainkan confidential game, yang dimana di permukaan tampak tenang, namun di bawah permukaan mereka penuh dengan trik-trik pelanggaran. Menurut Nur Hasan, mafia tanah merupakan jaringan kinerja dari sejumlah orang yang terorganisir, sangat rapi, sistematis, tampak wajar, dan legal,
Namun, di dalamnya terdapat tindakan yang ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lainnya. Mafia tanah telah terjadi di Indonesia, di mana fakta dan pelaksanaan mafia tanah pada bulan Februari 2020, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang menengarai dan memproses 61 sengketa tanah yang melibatkan dan akibat dari kinerja mafia tanah, dan pada kesempatan yang sama, Polda Metro Jaya mengumumkan penangkapan sejumlah orang anggota mafia tanah sebagai tersangka. Mafia tanah sebagai kelompok yang terstruktur dan terorganisir. Terstruktur karena kelompok mafia tanah mempunyai struktur organisasi dengan melibatkan banyak aktor dan pembagian kerja yang sistematis dengan susunannya. Selain itu, ada kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana, upaya memengaruhi kebijakan dan memengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan. Dan ada juga kelompok garda gadis terdepan yang berfungsi sebagai aktor yang berjuang secara legal atau warga masyarakat biasa dan ilegal atau preman dan pengamanan swakarsa. Ada pula kelompok profesi yang berwenang terdiri dari para advokat, notaris PPAT, pejabat pemerintah dari pusat, daerah, camat, kepala desa yang berfungsi sebagai pendukung baik legal dan ilegal. Sementara itu, disebut terorganisir karena mafia tanah menggunakan berbagai metode kerja yang keras ilegal, yaitu dengan tindakan perebutan tanah dan pendudukan tanah yang menjadi objek sasaran dan melakukan konflik dengan menggunakan kekerasan yang berpotensi taruhan nyawa. Nur Hasan menyebut adanya kesan jaringan kinerja mafia tanah dan wajar, sah, dan legal karena pelaksanaannya kinerjanya ditandai oleh dua hal, yaitu melibatkan simbol-simbol pelaksana hukum seperti oknum notaris PPAT dan aparat sipil negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, beserta jajarannya ke bawah yang penegak hukum seperti oknum hakim. Oknum pelaksana dan penegak hukum dimaksud berkedudukan sebagai bagian dari jaringan kinerja mafia tanah, atau mereka hanya menjadi korban dari kinerja mafia tanah. Selain itu, kemampuan mafia tanah mencari celah dari peraturan perundang-undangan bidang pertanahan, informasi terkait dengan administrasi pemberian hak atas tanah dan sertifikasi tanah, hak atas tanah yang pernah diterbitkan. Adanya beberapa sumber administrasi pertanahan yang belum terintegrasi merupakan peluang bagi mafia tanah untuk melaksanakan jaringan kinerja ilegalnya melalui penggunaan berbagai alat bukti dari sumber administrasi yang berbeda-beda. Juga belum tunggalnya atau masih pluralnya tanda bukti hak membuka peluang masuknya jaringan mafia tanah dengan memanfaatkan keberadaan berbagai bentuk tanda bukti hak yang ada. Begitu para belum tunggalnya tanda bukti hak disebabkan belum selesainya proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sehingga masih dibuka penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum UUPA PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang masih mengakui beberapa alat bukti, yaitu di samping sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, juga beberapa dokumen sebagai alat bukti awal, yaitu girik atau petuk atau surat rincikan serta surat pernyataan subjek yang menguasai tanah secara fisik terus-menerus selama 20 tahun. Lalu, menurut Nur Hasan Ismail tersebut, bagi jaringan kinerja mafia tanah, semua celah baik yang terdapat dalam ketentuan hukum dan administrasi pertanahan maupun sikap abai dari pemegang hak atas tanah terbuka dijadikan peluang untuk melaksanakan kinerja ilegalnya untuk memperoleh keuntungan dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, upaya memberantas mafia tanah harus menutup atau memperbaiki celah yang menjadi faktor peluang masuknya jaringan mafia tanah. Selama celah tersebut masih terbuka, maka selama itu pula jaringan mafia tanah akan memanfaatkannya.
Lalu, Nur Hasan Ismail menjelaskan juga belum sistematisnya administrasi pertanahan terhadap tanah yang haknya berakhir atau hapus telah memberikan peluang bagi masuknya mafia tanah untuk memanfaatkannya. Selain itu, kebijakan pemberian HAT yang liberal membuka peluang bagi mafia tanah. Demikian pula adanya tingkat persaingan yang tinggi antar PPAT juga dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk memperoleh dokumen peralihan hak atas tanah. Maka, dalam memberantas mafia tanah, perlu mengembangkan pedoman teknis administratif berupa pemberian peringatan kepada pemegang hak atau penerima SK untuk melaksanakan kewajibannya, dan pernyataan secara terbuka adanya penguasaan tanah secara langsung oleh negara dan sekaligus rencana penggunaannya. Sedangkan upaya mencegah konflik sengketa yang berasal faktor kebijakan pemberian HAT adalah dengan menata kembali kebijakan pemberian hak atas tanah. Jika karakter liberal tidak dapat diubah, maka pemberiannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan modal dan potensi tanah terlantar atau tidak produktif yang harus dihentikan. Lalu selanjutnya, pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menegaskan bahwa kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir harus diusut tuntas, mengingat kasus ini bukan pertama kali. Maka, semua pihak yang terlibat perlu ditindak dengan tegas, terlebih adanya informasi adanya keterlibatan PPAT atau notaris. Suparji juga mengatakan bahwa tanah adalah masalah klasik, sehingga aparat penegak hukum harus bersinergi dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Kendati demikian, pengungkapan kasus-kasus saja tidaklah cukup karena yang lebih utama adalah memberantas dengan tindakan nyata. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah membawa setiap pihak yang terlibat ke ranah pidana, bukan lagi ke ranah administratif. Jika ditemukan gratifikasi suap atau hal lain, maka tindak tegas saja tanpa kompromi. Seret ke pidana dengan memperhatikan unsur-unsur pidana. Suparji berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada modus operandi mafia tanah. Bila ada kecurigaan akan menjadi korban, lebih baik segera konsultasikan dengan pihak BPN atau penegak hukum lainnya. Lalu, pendapat saya mengenai permasalahan yang dialami oleh artis Nirina Zubir adalah terjadi karena adanya oknum PPAT, pejabat pembuat akta tanah, yang tidak profesional dalam mengerjakan tugasnya selaku pelaku pembuat akta tanah. Bahkan, terdapat campur tangan pangkat rendah seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan yang ikut memalsukan dokumen. Melihat pada kasus yang terjadi pada Nirina Zubir, yang menjadi korban dari oknum mafia tanah, yang juga melancarkan aksinya dengan sangat halus dan rapi, menunjukkan bahwa sekaku apapun regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Para mafia tanah akan selalu bisa berkelit untuk mencari cara guna melancarkan aksinya. Karena itu, adanya tanda bukti hak atas tanah seperti sertifikat tanah dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk dapat digunakan dalam pembuktian atas kepemilikan tanah. Alat bukti sah dan otentik terhadap pemilikan atas tanah yang dilindungi undang-undang membuat kepemilikan sertifikat tanah dapat setidaknya mempersulit modus yang dilakukan oleh para mafia tanah tersebut. Apabila sertifikat tanah atas tanah telah dibuat, maka diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap orang yang mereka percayakan untuk menjaga surat tanah tersebut agar penyalahgunaan tidak dapat terjadi. Sertifikat tanah perlu dibuatkan elektroniknya bukan hanya dalam bentuk fisik, mengingat kejahatan yang melibatkan banyak pihak ini dan identik dengan adanya pemalsuan terhadap data pemilik sertifikat tanah, sehingga perlu adanya perubahan signifikan untuk mencegah aksi mafia tanah. Perlu adanya tindakan tegas terkait kejahatan mengenai pertanahan untuk memberantas praktik mafia tanah yang berkeliaran dan meresahkan masyarakat. Selain itu, pada kasus tersebut, kita seharusnya tidak langsung percaya kepada orang di luar anggota keluarga, bahkan ART sekalipun, untuk mempercayakan sertifikat tanah. Sekian dari presentasi saya mengenai
kasus mafia tanah oleh yang dialami oleh artis Nirina Zubir. Saya Andika Aditya Warman. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.